Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bunga Febriantri dengan NIM F1D121013. Saya di sini berdasarkan tugas mata kuliah saya akan mendeskripsikan atau menceritakan seseorang yang menjadi inspirasi atau motivasi dalam hidup saya. Dan beliau ini sangat keren banget atas pencapaian-pencapaiannya dan filosofi hidupnya tuh sangat menginspirasi buat saya. Dan semoga terima kasih atas yang udah dengerin. Semoga ini bisa menginspirasi buat kalian juga. Awal perjalanan Ibu Susi Pujastuti dimulai dengan memulai bisnis pakaian serta bed cover, sampai pada satu titik beliau memutuskan untuk berhenti sekolah. Setelah berhenti sekolah, semangat Ibu Susi Pujastuti tidak sampai di sana. Karena hidup di lingkungan nelayan, beliau ini mengambil keputusan untuk menekuni bisnis jual beli ikan yang pada waktu itu modal yang dimilikinya dari berjualan perikanan hanya sekitar Rp750.000. Itulah pionir awal bisnis besar Ibu Susi Pujastuti. Yang kedua, menekuni bisnis perikanan. Bisnis perikanan yang ditekuni Ibu Susi Pujastuti tidak dijalankan setengah-setengah. Saat remaja, Ibu Susi Pujastuti membeli ikan di daerah pelelangan ikan dan menjual hasil tengkulaknya tersebut pada beberapa restoran, dan semua restoran percaya ikan yang dijualnya. Saat awal merintis, tapi karena konsistennya dalam menawarkan dan memilih ikan berkualitas tinggi, maka akhirnya cukup banyak restoran yang jadi konsumennya. Kegigihan tersebutlah yang kemudian mengantarkannya untuk semakin dikenal dengan konsumen yang lebih luas. Bahkan pada satu titik, Ibu Susi Pujiastuti berhasil menjual lobster luar negeri dengan jumlah fantastis. Yang ketiga, hambatan dan titik terang dalam usaha. Dalam mengirim hasil laut dalam jumlah yang besar, tentu menyita banyak tempat dan biaya. Tidak cuma itu, Ibu Susi Pujastuti juga memikirkan tentang kesegaran lobster kalau perjalanan ditempuh begitu lama melalui jalan darat. Untungnya, dalam mencari penyelesaian tersebut, sang suami pada saat itu Christian Konsumbek yang berprofesi sebagai pilot sangat mendukung langkah-langkahnya sampai dicapai sebuah kesimpulan kalau Ibu Susi Pujastuti akan membuat sebuah pesawat yang mampu mengakomodir kebutuhan pengiriman tersebut. Masalah muncul waktu Ibu Susi Pujastuti mengalami hambatan dalam mengajukan pinjaman pada tahun 2000. Beliau mengajukan pinjaman dana ke bank sebagai langkah untuk memperluas bisnisnya. Tetapi lagi-lagi beliau harus sabar menunggu hingga tahun 2005 dana tersebut cair sebanyak 47 miliar rupiah. Dan sebesar itu kemudian menjadi dasar pembangunan landasan udara di Pangandaran serta 2 unit pesawat Jetman landasan udara, dan 2 unit pesawat tersebut merupakan titik awal segala perjuangannya pada bisnis yang lebih maju. Yang keempat, kedermawanan beliau yang berbuah manis pada tahun 2004. Musibah tsunami Aceh yang menggemparkan seluruh dunia, banyak korban berjatuhan dan membuat Ibu Susi merasa sangat kasihan. Rasa kemanusiaannya mendorong dia untuk menawarkan bantuan dari apa yang dimilikinya, yaitu pesawat. Pesawat tersebut ditawarkan secara cuma-cuma kepada beberapa pihak yang ingin mengirim bantuan ke Aceh. Dari kedermawanan tersebut, ternyata menuai cukup banyak permintaan dari LSM dalam dan luar negeri. Setelah mendapat berkat, beliau mengembangkan bisnisnya menjadi penyedia jasa transportasi berbagai produk di bidang perikanan. Nama Susi Air kemudian banyak didengar oleh penggiat bisnis perikanan. Yang kelima, menjadi menteri seperti banyak pengusaha putra bangsa lainnya. Saat kekayaan sudah cukup
untuk mensejahterakan diri, maka akan ada panggilan dari rakyat untuk mengabdi pada Indonesia. Itulah mungkin yang menjadi pemicu Ibu Susi Pujiastuti dalam menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada awal dibentuk Kabinet Kerja Trisakti Presiden Joko Widodo. Cukup menggemparkan negara dengan memilih Ibu Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Mungkin baru beliau yang bisa menjadi menteri tanpa gelar panjang yang menyertainya. Hal ini pula yang cukup menarik masyarakat untuk semakin kritis mengenai siapa dan apa sih sumbangsih beliau untuk negara selama ini, kegigihannya dalam menghadapi perjuangan hidup hingga menuai kesuksesan. Jelas bukan perkara yang bisa diselesaikan orang-orang pada umumnya untuk usaha keras dan konsistensi yang tinggi. Selama menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, pasti ada prestasi dan kontroversi yang didapat oleh Ibu Susi Pujiastuti ini, di mana selama menjabat, Ibu Susi sangat giat memberantas penangkapan ikan ilegal di Laut Indonesia. Beliau tidak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal, terutama kapal milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dan saat menjabat menjadi menteri, beliau dikenal menjadi pribadi dengan kebijakan yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan selalu dikait-kaitkan dengan kata tenggelamkan, yang mengacu pada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing di perairan Indonesia yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Tenggelamkan! Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ataupun saya deskripsikan tentang beliau ini yang menjadi tokoh inspirasi saya. Semoga yang dengerin video ini menjadi termotivasi juga. Saya akhiri ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.